Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladziina usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wa ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita pantas dan patut dan harus selalu bersyukur pada Allah, karena dengan segala nikmat yang teramat banyak kita rasakan, yang tanpa dan tidak terhitung jumlahnya, maka kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat itu, baik itu dengan ucapan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, juga dengan hati kita merasakan dan meyakini bahwa segala nikmat itu hanya pemberian Allah semata-mata. Kemudian unsur syukur yang ketiga adalah memanfaatkan semua nikmat Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah. Saudara yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan persiapan buat kita semuanya untuk Song-Song Ramadan kita 1446 ini dengan memahami makna, keutamaan dan hikmah puasa di bulan Ramadan. Pada awalnya Allah itu menciptakan manusia dan jin memang diperintahkan untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah menyeru manusia, seluruh manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ini tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Di dalam surat Al-Baqarah 183 secara khusus Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan buat kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan demikian kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah untuk beribadah, untuk berbuat yang mendatangkan kemanfaatan, baik untuk pribadi bahkan untuk orang lain, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Sehingga Islam itu menuntunkan dan memberikan ajaran bahwa seluruh kehidupan kita itu bernilai ibadah, manakala kita lakukan dengan untuk mendapatkan ridha Allah. Segala yang diizinkan oleh Allah bisa bernilai ibadah secara umum. Kemudian pada bulan Ramadan ini yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025 ini, kita orang beriman mesti terpanggil, karena Allah memang memanggil khusus orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Kemudian mengapa berpuasa? Untuk apa? Sekali lagi kita harus paham bahwa tujuan ibadah dalam Islam itu adalah untuk meraih takwa. Adapun kemudian nanti akan ada hikmah dan manfaat-manfaat yang lain, itu
adalah dampak dari apa yang kita lakukan yang namanya ibadah itu. Tapi sekali lagi ibadah itu untuk meraih takwa, yakni derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Di mana orang-orang yang takwa itu senantiasa ketika dipanggil oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian ketika dia diperingatkan untuk jangan melakukan yang dilarang oleh Allah, mereka juga mengatakan sami'na wa ata'na. Maka kemudian puasa itu maknanya adalah menekan atau menahan nafsu kita. Baik itu nafsu makan minum, kemudian nafsu seksual, dan mungkin juga tingkatan rohani adalah menahan hawa nafsu yang berupa pikiran, perasaan yang itu tidak diizinkan oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Laisa syamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Wa inna masyamu minal lawi warofas. Bahkan sesungguhnya puasa itu adalah engkau berpaling, engkau meninggalkan segala yang pertama, segala sesuatu yang tidak berguna. Berpikir yang tidak berguna, berkata yang tidak berguna, apalagi berbuat yang tidak berguna. Orang mukmin harus belajar di bulan Ramadan untuk menghindari itu. Jangan sampai berbuat, berkata-kata, berperasaan, berpikir yang sia-sia. Kemudian yang kedua, menahan atau menghindari sesuatu yang rofas. Rofas itu jorok, kotor. Apa itu? Ya perkataan, perbuatan, dan juga perasaan atau hati, dan juga pikiran. Jadi orang beriman itu mesti lurus. Dia selalu positif dalam setiap tindakannya, baik lahir maupun batin. Yang batin ada pikiran dan perasaan tadi, hati, dan kemudian yang lahir adalah perbuatan. Semuanya harus bernilai positif, karena memang kita dititahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang berguna, baik untuk dirinya dan orang lain. Maka kemudian ketika kita meningkat atau merenungkan mengapa Allah memerintahkan seperti itu, tadi tujuannya adalah agar mengembalikan manusia yang pada kelahirannya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mulia, jangan sampai terjatuh ke dalam jurang kehinaan. Karena Allah juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus dalam jurang kehinaan. Kemudian adapun yang menjadi manfaat puasa kita, di samping mengendalikan nafsu tadi, adalah menjadi pribadi yang mulia, dan kalau di akhirat akan menjadi pribadi yang mendapatkan surga. Karena orang berpuasa itu memiliki junnah. Junnah itu benteng dari perbuatan maksiat, kalau di akhirat nanti benteng dari ke neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa 1446. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.